Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau sentra pendidikan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Papua. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka didampingi Menko Polkam Jamari Caniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, Gubernur Provinsi Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Bupati Mimika Johannes Retop meninjau sentra pendidikan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah dalam rangka kunjungan kerja di tanah Papua. Dalam peninjauan tersebut, Gibran melihat secara langsung proses belajar mengajar serta fasilitas pendidikan yang tersedia di SD negeri, SMP negeri, dan SMA negeri sentra pendidikan. Gibran juga menyempatkan diri untuk berdialog bersama murid serta tenaga pengajar. Gibran memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan siswa termasuk dukungan perlengkapan sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Senang, happy, terima kasih Bapak sudah datang kunjungan di semua sentra pendidikan dan jajaran-jajarannya mau datang berkunjung di SD, SMP, SMA. Kami anak-anak terima kasih banyak sudah dibagikan tas juga dari Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran. Kami ucapkan syukur dan terima kasih. Kunjungan ini diharapkan dapat mendorong pemerataan akses pendidikan serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Mimika. Pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan di Papua, terutama di sektor pendidikan. Ya, kenaikan harga LPG non-subsidi, kemudian tadi juga harga minyak goreng. Tentunya yang paling dibikin pusing ini adalah ibu rumah tangga seperti saya dan juga pedagang gorengan ya. Jadi pusing tujuh keliling karena pasti menggunakan LPG dan juga minyak goreng. Betul, yang paling pusing adalah mikir menunya apa nih kalau semua harga pada naik. Bagaimana siasat pada ibu rumah tangga dan para pedagang agar dapur ini tetap ngepul nih? Berikut laporan untuk Anda. Tidak seperti biasanya, hari ini Shirley tidak banyak menggunakan kompor gas. Ia memilih mengurangi menu yang dimasak agar pemakaian kompor gas lebih hemat. Seperti ibu rumah tangga lainnya, Shirley juga terpukul dengan kenaikan harga LPG non-subsidi 5 kg dan 12 kg sebesar 18% per tabung. Kini, Shirley mulai berpikir untuk menggunakan energi alternatif. Untuk aku sebagai ibu rumah tangga sih agak merasa berat. Walaupun pemakaiannya nggak terlalu banyak banget, nggak kayak orang jualan, tapi kan pasti efeknya akan berdampak. Mau nggak mau kita mungkin udah harus belajar ke kompor induksi gitu. Mungkin itu bisa agak lebih murah sedikit gitu. Walaupun nggak semua makanan kita bisa pakai kompor induksi kan. Tidak hanya ibu rumah tangga, para pedagang gorengan juga tercekik. Seperti pedagang gorengan di kawasan Senayan, Jakarta ini. Ia harus memutar otak agar usahanya tidak gulung tikar karena beban biaya gas yang naik drastis. Berbagai siasat pun terpaksa diambil agar omset penjualan tetap terjaga. Siasatnya paling dikecilin ukurannya sama dikurangin porsi karena memang agak berkurang daya belinya sekarang. Biasanya bisa habis 500, sekarang berkurang. Para ibu rumah tangga dan pedagang gorengan seperti jatuh tertimpa tangga karena gas LPG dan plastik naik bersamaan. Nah, saya kan sudah sering ya beli gorengan di sini. Biasanya itu saya beli ini ada martabak tahu. Sekarang di tengah harga kenaikan gas LPG plastik yang semakin mahal, ukuran tahunya ini kalau menurut saya memang agak lebih tipis ya. Karena kalau biasanya martabak tahu dijual di harga 2.000 ini lebih tebal. Tapi sekarang lebih tipis. Kenapa? Karena ini memang siasat dari para pedagang agar tetap dapat keuntungan. Karena mengingat untuk harga gas LPG sekarang sudah naik terus, apalagi plastik yang semakin mahal. Dari Jakarta, Tabita Putri, Ilham Elias, melaporkan.